Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurah dengan NIM 21105121026 dari Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan tentunya sedang hangat diperbincangkan saat ini, yaitu dampak perang Rusia-Ukraina dan perang Iran-Israel terhadap sektor energi dunia. Selain itu, tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Ekonomi Mineral dan Energi yang diampu oleh Bapak Dr. Fajri Muharja, SE MSI. Akhir-akhir ini, kita kembali mendengar memanasnya konflik antara Rusia dan Ukraina. Rusia merupakan salah satu negara adidaya dan sangat berpengaruh terhadap politik internasional. Sedangkan Ukraina merupakan salah satu negara pecahan Uni Soviet yang telah merdeka dari negara tersebut sejak 1 Desember 1991. Sejak saat itu, hubungan kedua negara tersebut selalu dipenuhi dengan ketegangan serta kecurigaan yang dapat memicu terjadinya konflik. Ketegangan tersebut berlangsung sampai saat ini. Pada tanggal 20 Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran signifikan terhadap tatanan geopolitik global dan kedaulatan nasional. Hal ini berdampak kepada memburuknya prospek makroekonomi dunia, gangguan dalam perdagangan pasar komoditas energi, dan khususnya pada pembentukan kembali aliran energi global. Perang Rusia-Ukraina telah menghasilkan kerjasama antar Rusia-Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya di bidang militer, ekonomi, dan politik. Hubungan baru antar Rusia dan Iran merupakan ancaman langsung terhadap Uni Emirat dan negara-negara Eropa. Kerjasama Rusia-Iran dapat memperpanjang peran di Ukraina. Dalam hal ini, dapat kita simpulkan bahwa Iran berada dalam pihak Rusia, sedangkan Israel berada dalam pihak Ukraina. Iran diam-diam memberikan pasokan senjata berupa drone, rudal, dan beberapa roket serta pertahanan udara untuk Rusia yang mengakibatkan Rusia hantam Ukraina. Mengetahui hal ini, Presiden aktif Ukraina mendesak Israel segera mengirim pasokan senjata agar Ukraina dapat melawan Rusia. Baru-baru ini terdengar kabar bahwa Presiden Iran meninggal dunia. Usut punya usut, yang menyebabkan Presiden Iran meninggal adalah Israel. Namun, kasus tersebut masih diselidiki. Keadaan perang ini berdampak terhadap ekonomi dan energi dunia. Hal ini membuat Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina sangat mengganggu pasar gas Eropa, terutama negara-negara power Eropa seperti Amerika, Jerman, Italia, dan lain-lain mengalami kelangkaan energi. Biaya energi meningkat tajam. Aliran gas alam global mengalami reorientasi secara signifikan, dan fokus para pembuat kebijakan beralih ke ketahanan energi. Hal ini mengkaji bagaimana konflik telah mengubah pasar gas alam dengan penekanan pada peran gas alam cair. Eropa telah menjadi importir utama gas alam cair sehingga menggeser impor ke Amerika Latin dan Asia. Gasnya menjadi lebih terintegrasi dan global. Meskipun demikian, prospek pasar gas alam masih mengandung ketidakpastian yang tinggi. Selain itu, dampak kelangkaan sumber energi minyak juga dirasakan oleh dunia karena negara Iran merupakan pengekspor minyak. Maka, dapat kita simpulkan bahwa perang dari kedua negara tersebut menyebabkan kelangkaan antara minyak dan gas alam. Konflik yang memanas antara Iran-Israel juga dapat dirasakan oleh negara Indonesia. Hal ini karena perang antara kedua negara tersebut dapat menyebabkan kenaikan harga minyak dunia
yang pada gilirannya mempengaruhi harga bahan bakar minyak atau BBM di Indonesia. Apalagi pada kenyataannya, Indonesia masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah dan BBM-nya, sehingga berpotensi terkena dampak langsung dari lonjakan harga minyak. Tidak heran jika sejumlah pengamat menyebut kalau ada kemungkinan pemerintah bakal terpaksa menyesuaikan harga BBM dengan mengurangi subsidi atau menaikkan harga jual. Tidak hanya itu, kenaikan harga minyak dunia juga berpotensi memperburuk nilai tukar rupiah dengan ekspektasi terhadap perekonomian domestik yang menurun. Sementara nilai dolar menguat, rupiah semakin tertekan. Biaya impor bahan baku dan bahan penolong yang semakin mahal akan mengakibatkan biaya produksi barang meningkat, dan pada akhirnya akan tercermin dalam harga BBM yang jauh lebih tinggi. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan teman-teman semua, sekian hasil presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.